Shalom. Selamat ulang tahun gereja kami tercinta GSKI Pluit yang keempat. Saat ini izinkan kami Voice of Worship sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun gereja kami tercinta. Pada saat hari ini kami memberikan acara khusus yaitu LB3. Lagi bincang-bincang bareng. Sama siapa ya bincang-bincang barengnya ya? Selamat duduk teman-teman. Saat ini kita bersyukur ya bisa merayakan ulang tahun pada sore menjelang malam. Kalau tadi yang kita nyanyikan ada 6 pujian yang kita bawakan. Semuanya itu adalah ciptaan beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, yang Tuhan memberikan talenta khusus untuk beliau menciptakan lirik-lirik yang bagus banget, yang sangat memberkati kita. Kita tahu semuanya juga diberkati melalui lirik-lirik, setiap lirik pujian yang beliau ciptakan. Penasaran gak sih? Gak usah panjang-panjang lagi, mari kita panggilkan Pastor Jonathan Prawira. Silakan Pastor. Beliau mungkin kalau dengar namanya gak asing, ya kan? Yang udah berapa lagu yang diciptakan beliau, nanti kita korek-korek. Banyak banget, sering banget kita nyanyikan di sini beberapa lagu beliau. Pastor, selamat datang, terima kasih untuk menyempatkan waktu. Kami dari GSKI Pluit mengucapkan terima kasih banget untuk kesempatan yang Pastor berikan untuk kami-kami pelayan-pelayan mimbar, diberikan kesempatan oleh beliau untuk membawakan, mengcover kembali lagu-lagu beliau. Makasih Pastor. Ya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Pastor langsung aja ya, kita nggak usah berpanjang lebar. Gimana sih kok bisa tiba-tiba, enggak tiba-tiba kali ya, gimana ceritanya kecemplung menjadi penulis, pencipta lagu rohani yang lagunya ribuan ya Pastor, udah ribuan? Kalau tercatat di negara secara resmi 5.200 lagu. Wow. Yes. Segala kemuliaan buat Tuhan. Kita tahu pasti semuanya diberkati oleh lagu-lagu Pastor ya. Terus gimana Pastor ceritanya? Tunggu, kan banyak orang semua sebutnya Pastor nih. Kebetulan kalau aku pribadi sebutnya Kokoh. Jadi di panggung ini kita mau panggil Pastor apa Kokoh nih? Apa aja boleh, yang intim yang penting. Kalau intim Kokoh, biasanya aku panggilnya Ko Jopra. Karena namanya kan Jonathan Prawira, jadi kami panggilnya Ko Jopra atau Ko JP. Yeah. Jadi suka-suka aja ya Ko ya? Suka-suka boleh. Ya, jadi kok tolong ceritakan singkat aja. Gimana caranya Koko bisa sih ciptain lagu gitu banyak. Terus awalnya apa? Apa Koko seorang musisi atau pemain musik gitu atau gimana? Kalau dilihat dari awalnya, sebetulnya saya nggak pernah berpikir sama sekali akan jadi seperti ini. Nggak pernah, karena saya nggak hobi musik, saya nggak bisa main musik sama sekali. Jadi nggak pernah kepikir akan ke arah seni. Karena saya dulu juga kuliah komputer juga suka hobinya ke arah sains, ada otak kiri gitu. Tetapi kalau emang Tuhan yang sudah memanggil, rasanya kita tahu itu pasti itu baik buat kita, jadi berkat buat kita. Amin. Oh, jadi ternyata bukan musisi ya? Kok bisa ya seorang komputer gitu ya bisa menciptakan lirik lagunya yang manis sih menurut aku, notasinya manis. Liriknya tuh gampang dicerna sih kalau menurut aku. Yang saya rasakan begini, jadi yang saya alami itu saya tuh digerakkan oleh Tuhan oleh kasih Tuhan. Itu aja, jadi saya mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa melimpah atas hidup saya. Dan
ketika saya sebagai orang yang dikasihi Tuhan, biasanya saudara juga pasti alami pengen berbuat sesuatu buat Tuhan. Ya kan, pasti kan. Jadi tanpa disuruh pun kalau kita sudah ngalamin cintanya Tuhan, rasanya apa aja pengen kita kasih, apa aja pengen kita lakukan buat Tuhan. Nah, saya nggak pernah berpikir soal lagu karena memang saya tidak di bidang seni, tetapi anehnya di kepala saya itu lagu terus. Jadi lagu demi lagu di kepala buat saya itu bukan suatu suatu hal yang menyenangkan, malahan itu mengganggu. Karena saya jadi nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain karena ada lagu terus terputar. Akhirnya saya salurkan dikeluarkan. Lewat pena sama kertas karena cuma itu yang saya bisa. Satu lagu udah tenang, hilang. Tapi nongol lagi. terus begitu sampai akhirnya dicoba dinyanyikan di gereja tempat kami dulu beribadah. Cuma gerejanya sudah ada lagu himne seperti kata Pak Gembala itu kan udah himne. Kapan nyanyinya? Waktu kolekte. Nah, waktu kolekte boleh kan semua yang mau melayani. Nah, di situ aja. Tetapi rupanya itu jadi berkat. Dan rupanya abis itu saya juga berkembang. Saya ikut lomba retret lagu rohani. Tahun pertama menang. Tahun kedua menang. Tahun ketiga menang, tahun keempat didiskualifikasi saya. Menang terus masalahnya. Baru terima itunya aja orang bilang, kamu lagi. Gak boleh. Loh saya bilang kan bukan saya yang milih kan, mereka yang milih kan. Gak boleh ikut, kasih orang lain. Gak boleh kamu terus. Lah terus bagaimana ini Tuhan? Lalu saya digerakkan untuk kirim ke label rekaman. Dan ketika dikirim dan itulah akhirnya tahun 95 mulai keluarlah lagu. Jadi 7 tahun setelah saya kirimkan ke label. Keluarlah lagu di label itu. Lagu pertama itu Tinggikan Dirimu. Oh itu booming banget tuh. Mengatasi langit. Ya, itu lagu pertamanya sampai sekarang. Oh ternyata itu lagu perdananya ya. Lagu Tapi luar perdana. biasa tuh boomingnya tuh. Keren banget kok. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga udah dikasih kesempatan untuk menyanyikan lagu yang enak banget lagunya, sedih banget liriknya. Tapi aku mau nanya juga nih ke Ko Jonathan, karena kan kita udah tahu semuanya kalau Ko Jonathan ini pencipta lagu yang sangat-sangat luar biasa, lagu-lagunya booming di mana-mana. Tapi selain menciptakan lagu ini, kira-kira apalagi sih pelayanan Ko Jonathan di gereja atau di tempat-tempat yang lain? Pertanyaan yang bagus tuh, karena waktu dulu pelayanan bikin lagu rasanya tidak dianggap sebagai pelayanan deh ya, rasanya pada alamin ya. Jadi kita justru kan pelayanan lagu itu terbalik, kalau bikin lagu itu harus makin bengong, makin tidak ngapa-ngapain. Kalau WL kan berasa tuh pelayanannya di mimbar, ya pemusik berasa, sampai yang lain pun berasa lah, kelihatan ada gerak. Giliran saya dilihatin cuma diem aja gitu kan. Tetapi ya memang Tuhan panggilannya ke sana adalah itu gitu. Jadi saya tekunin aja apa yang panggilan Tuhan, memang pelayanan saya ya itu gitu. Karena setelah saya coba, bukannya gak coba loh. Delbert, panggilannya apa? Juan apa Delbert? Delbert ya. Saya coba jadi guru sekolah minggu gitu kan, daripada dibilang diem-diem gitu kan. Bukannya muridnya tenang, saya dikejar-kejar sama murid-muridnya. Gitu. Wah, dikeroyok gitu. Waduh, ini gak cocok. Waktu ikut paduan suara, lagi nyanyi-nyanyi dengan, buat kita sih asik ya. Asik, tapi waktu itu dirijen ya. Manggil, Jonathan, mau nanya dong apa, kamu lagi nyanyi apa nangis sih di atas lo? Gak cocok juga begitu. Jadi, tapi di situ saya berasa bahwa ketika kita seakan-akan tidak cocok di satu tempat, rasanya kita pengen melayani, rasanya tertolak, rasanya kok mentok. Sebetulnya bukan Tuhan nolak kita, tapi kita lagi diarahin ke pintu yang tepat, ke tempat yang tepat di mana Tuhan mau kita berkembang di sana. Jadi buat jemaat di sini kalau sedang mengalami jalan buntu, jangan kecil hati ya. Itu bukan Tuhan berkata tidak, kita tidak diberkati, kita tidak disertai, tapi justru Tuhan lagi pimpin kita sampai kita ketemu tempat kita berbuah, tempat kita jadi berkat dimanapun kita ada. Betul. Luar biasa sekali, Ko Jobra. Tadi saya dengar sudah 5.300. 5.200, 5.200. yang 100-nya lagi dalam proses. Berarti sudah bertahun-tahun ya Pak? Iya. Jadi selama tahun pelayanan itu tantangan terberat apa? Tantangan terberat rasanya sama lah semuanya ya. Tapi kalau bicara soal tantangan terberat itu adalah ketika buat saya ini, kita terbanding-bandingkan dengan orang lain.
Jadi apapun ya, dalam pelayanan apapun rasanya begitu. Kok kamu gak seperti yang itu ya, yang itu begini. Jadi buat saya itu tantangan dari dalam diri sendiri sebetulnya. Kalau kita asik sendiri, kita memang yakin gitu loh, memang Tuhan sudah menempatkan kita di situ. Kita lakukan, kita taruh hati kita ya, bersyukur seperti tadi firman Tuhannya luar biasa sekali dari Pak Gembala juga. Kita bersyukur, lalu saya juga sering terinspirasikan oleh Pak Erastus. Lama diajak ngobrol sama Pak Erastus itu ya. Dari sejak awal Pak Erastus ajak makan hanya untuk apa? Kasih semangat, kasih motivasi. Ayo kamu bisa lakukan terus. Terima kasih ya Pak ya. Lalu terus ada juga waktu itu saya diteguhkan sama Pak Chandra Teja. Ya beliau itu dosen di tempat kuliah saya. Jadi beliau tahu tuh, saya itu otak kiri banget ya kan. Karena dia kan juga komputer urusannya. Tapi waktu itu beliau pegang apa yang namanya yang di ringback tone. Dulu kalau yang masih pegang handphone ya, kita telepon orang bukannya itu tapi ada lagu. Nah, itu gara-garanya beliau itu bisa terjadi itu ya. Tapi di situ akhirnya buat saya begini, tantangan terbesar itu kita, perasaan negatifnya kita gitu. Jadi kalau hati kita tahu Tuhan yang sudah manggil kita. Kalau Tuhan yang manggil kita, dia yang ngutus kita. Kalau Tuhan yang ngutus kita, pasti Tuhan yang meneguhkan kita. Rasanya nggak ada lagi tantangan yang perlu kita ingat-ingat gitu. Sebab ketika lagu itu kemudian jadi berkat atau hasil karya kita, pekerjaan kita jadi berkat sekali aja. Semua duka cita sebelumnya itu terhapus deh semua. Ketika saudara ngalamin berkat itu rasanya tiba-tiba ketagihan lagi. Ya jadi suatu hal yang tadinya saya nggak suka, menurut saya nggak penting, jujur dulu saya anggap lagu nggak penting banget. Ya buat saya yang penting itu pekerjaan. Kalau seni itu kan apa sih? Tapi ternyata saya belajar justru lewat seni itu orang bisa bertobat, bisa dekat dengan Tuhan. Jadi buat saya gini, kadang-kadang ketika saudara dianggap nggak penting oleh orang lain, jangan kecil hati. Ketika kita melakukan hal yang kecil sekalipun dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan, Tuhan bisa bikin dampak yang luar biasa. Puji Tuhan, kira itu pasti terjadi buat kita semua. Oke Ko, aku tanya sekarang. Saya juga panggilnya Koko juga ya. Koko tuh inspirasinya di mana sih Ko kalau ciptain lagu? Kan ada orang kan kebanyakan kan lagi mau tidur atau di kamar mandi gitu Ko. Terus ada yang begitu. Kayak adik saya Tata aransemen vokal buat kita, dia di kamar mandi. Oke. Ya, satu ya Ko. Terus nggak keluar-keluar dong kalau gitu. Lama dia. Kadang kebanyakan pecinta lagu gitu ya, nggak tahu ya kalau Pak Eras ya di mana juga ya nanti ya Pak ya. Gitu. Di rumah sakit banyak ya Pak Eras ya. Terus kok kita tahu ya semua di sini lagunya Ko Jopra itu abadi dari dulu. Amin. Saya remaja sampai sekarang. Ya udah lumayan ya kok, udah 45 tahun masih tetap abadi lagunya gitu kok, masih dipakai lagu Pasca yang kita nyanyiin juga ya. Cici Selfie, Citata, Cincin yang Kau Allah yang gitu kan. Seperti bulu domba Seperti itu. bulu domba. Wah, ngetren banget tuh lagu ya. Puji Lagu Tuhan, Tinggikan puji Dirimu juga tuh saat itu lagi booming banget gitu. Banyak pencipta lagu yang dulu booming sekarang turun gitu. Tapi saya salut sama Koko. Nyiptain lagu itu apa sih kok bagi kita tipsnya bisa abadi gitu loh kok dari dulu sampai sekarang. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya itu pertanyaan yang banyak ditanyakan di seminar penulisan lagu juga, itu pertanyaan paling populer ya. Tapi buat saya begini ya, buat semua, kan firman Tuhannya ada kan di Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun ya, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi buat saya karena saya sudah mengalami kasih Tuhan, saya melakukan karena kasih Tuhan. Ya dan dengan kasih itu aja. Jadi waktu saya buat lagu itu yang saya bayangkan itulah bagaimana orang-orang yang lagi susah bisa dikuatkan, orang yang lagi jauh dari Tuhan bisa dekat sama Tuhan. Jadi saya mengasihi mereka lewat lagu itu gitu. Jadi itu aja. Dan yang kedua, setahu saya sih itu kan firman Tuhan yang lirik itu kan. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan rasanya saya pengen menyampaikan ini dengan indah gitu. Jadi saya belajar dari Mazmur di mana firman Tuhan disampaikan lewat lagu. Kalau di zaman itu kan berarti indah gitu. Jadi ketika saya sampaikan, mungkin kalau orang dibilang gini, ayo jadikan Tuhan itu nomor 1. Wah rasanya kan suka pada tiba-tiba, hah?
Tapi waktu kita nyanyi, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, tiba-tiba pada senang loh. Ya kan? Padahal perintahnya sama begitu. Dan di situ saya sadar, wow, ternyata memberitakan firman lewat lagu itu indah. Kita jadi menikmati keindahan Tuhan. Jadi saya bisa percaya juga, bisa ngerasakan kenapa Bapak Gembala Senior ini juga banyak bikin lagu. Pasti karena begitu ya Pak ya. Menyampaikan firman dengan indah begitu. Jadi kalau yang mengerti itu Bapak Ibu jangan ragu-ragu nyanyi untuk Tuhan. Ya nyanyi untuk Tuhan walaupun kita bilang suara saya bukan penyanyi, ya Tuhan gak cari penyanyi. Suara malaikat pasti jauh lebih bagus dari penyanyi manapun. Ya udahlah kita pasti kalah, sama-sama orang kalah ya udahlah gitu ya kan. Tetapi yang ketika kita menyampaikan nyanyian itu, kita nggak pernah tahu ada orang yang diselamatkan, ada orang yang dikuatkan, ada orang yang dimenangkan oleh nyanyian saudara loh. Ya kan, lewat online ini kita nggak pernah tahu. Mungkin yang waktu memulai online rasanya kok lucu ya, nyanyi kok nggak ada orangnya begitu ya kan. Tetapi ketika kita lakukan segenap hati, banyak orang buka. Bukankah saudara sendiri merasa ketika dengar lagu itu kita dikuatkan, kita dimenangkan. Buat saya itulah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin, tepuk tangan buat Tuhan yuk. Saya merasa bersyukur aja gitu. Maksudnya bisa Tuhan pilih dari orang yang gak suka lagu, gak layak dah main musik gitu ya. Tapi Tuhan bisa menolong seperti tadi khotbah tadi. Saya juga teringat Tuhan bisa kasih arranger yang bagus. Tuhan bisa kasih penyanyi yang bagus. Jadi segala kelemahan kita Tuhan bisa sempurnakan di mana kita lemah. Bagian kita yuk lakukan, jangan tunda-tunda, jangan ragu-ragu apa yang Tuhan sudah gerakan dalam hati kita untuk lakukan. Kalau saudara lagi digerakkan nih, saya ingin katakan kalau saudara lagi digerakkan untuk melayani di tempat ini. Tapi rasanya agak gak berani, kenapa? Yang di depan udah bagus-bagus banget gitu ya kan. Tenang aja, tanya Pak Gembala, Pak mau taruh saya di mana? Saya mau melayani dimanapun Pak Gembala taruh saya. Saudara bisa lihat Tuhan pasti urapi luar biasa. Pasti gerejanya akan lebih dahsyat lagi dampaknya. Halo, Koko. Kok sini? Suaranya mirip-mirip semua. Udah ngeblend. Mau tanya, Iya. Kok, apa harapan Koko untuk dunia musik rohani di Indonesia dan nasihat Koko untuk kami-kami ini sebagai pelayan musik rohani, apa kira-kira Kok? Harapan ya. Tadi sih melihat tadi aja udah harapan terpenuhi rasanya ya. Maksudnya dari sejak saya melayani Tuhan dari tahun 89 Tuhan panggil saya. Sebetulnya harapan saya itu bukan ke kita sebetulnya. Harapan kita itu supaya jemaat itu betul-betul merasakan pelayanan kita gitu. Saya berharap kita melayani itu dengan kasih, merasakan kasih Tuhan. Sebab kalau kita sendiri tidak merasakan kasih Tuhan, gimana bisa kita sampaikan kasih itu kepada jemaat gitu. Jadi selalu utama setahu saya, kan kita selalu bilang kita ini mau melayani Tuhan, ya ngasih. Tapi kan kita lupa Tuhan ada di mana gitu. Maksudnya kalau ditanya Tuhan ada di mana, biasanya pada peserta seminar bingung semua. Antara mau jadi sorga ntar salah. Di jawab hati saya salah, ini kayaknya jebakan Batman nih pertanyaannya gitu kan. Padahal sebenarnya benar bagi saya Tuhan itu ada di jemaat. Tuhan menitipkan jemaat datang ke tempat ini untuk dilayani, dikasih makan, diberi pertumbuhan, dikuatkan. Sehingga mereka bisa bertumbuh serupa dengan Tuhan, bisa ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau harapan saya itu kita semakin bawa orang kepada Tuhan. Menikmati kasih-Nya, menikmati kuasanya. Sehingga mereka itu semua bisa jadi bertumbuh serupa dengan Yesus. Saya percaya itu yang itu yang Tuhan suka dalam hidup kita. Terus Kok nasihatnya Koko gimana? Iya. Untuk kita-kita nih sebagai pelayan musik rohani. Sebagai pelayan musik rohani sebetulnya sudah bagus. Dari tadi saya nikmati jujur bukan basa-basi, tapi saya melihat sudah bagus dan saya sempat nangis tadi. Untung tadi saya ditawari minum, jadi kalau kata ya ditawari minum, bilang mau minum nggak? Aduh puji Tuhan. Kalau kan nangis terus saya ya kan. Karena yang perlu kita pertahankan adalah hati yang maksudnya bersyukur loh, kita ini dipakai Tuhan loh. Ya kadang-kadang istilah dipakai Tuhan itu kadang-kadang orang suka lupa. Orang pikir kita dipakai Tuhan tuh buat kepentingan Tuhan. Kayaknya Tuhan tuh mau butuh kita banget gitu ya.
Tapi sebetulnya sadar gak sih kita ini ada di sini itu karena kasih karunia Tuhan loh. Kita diajak berpartisipasi dalam kerajaan sorga. Tuhan bisa pakai yang lebih bagus. Tuhan bisa pakai yang lebih cantik. Tuhan bisa pakai yang lebih hebat. Tuhan bisa pakai pencipta lagu yang jauh lebih ilmunya lebih banyak dari saya. Kita yang di sini loh. Artinya apa? Kita bisa di sini tuh karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita ingat hal itu, saya percaya jemaat pun akan bisa merasakan bahwa kita melayani bukan membawa hebatnya kita. Kita melayani, kita cuma bilang gini, Tuhan, ini saya bejana Tuhan, Tuhan silakan melayani jemaatmu melalui kami. Kalau kita semua berdiri seperti itu melayani, saya percaya semakin banyak lagi orang-orang yang akan menikmati kasih Tuhan Yesus melalui hidup kita. Amin. Terima kasih semuanya. Kok beda suara saya ya? Bukan, udah latihan sekarang. Kok saya ikut-ikutan nih Ko Jopra nih. Ko Jopra tadi waktu Ko Jopra cerita nggak punya background musik, nggak punya bakat musik, nggak punya bakat nggak bisa main alat musik gitu ya. Nyanyi juga pas-pasan sama kayak saya itu sebenarnya loh Ko Jopra loh. Saya juga nggak bisa alat musik, nggak ngerti musik, nyanyi pas-pasan. Tapi Tuhan taruh, kalau saya kebetulan bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun saya disuruh pegang departemen musik tanpa ngerti sama sekali soal musik gitu ya. Nah, tapi cerita Ko Jopra nih menginspirasi saya nih. Jangan-jangan saya punya bakat yang sama nih ya, bisa ngarang lagu juga mudah-mudahan ya Ko Jopra ya. Amin. Tapi Ko Jopra kalau untuk ngarang lagu kan perlu bantuan arranger nih ya. Boleh nggak nih saya minta kisi-kisi nih, kira-kira arranger Ko Jopra nih yang selama ini paling mantep itu kira-kira siapa Ko Jopra? Barangkali saya bisa minta tolong gitu dibikinin musiknya gitu Ko Jopra. Oh gitu ya? Iya. Kalau arranger yang mantap dan bagus sih banyak. Oh gitu. Banyak. Maksudnya puji Tuhan tuh kita tuh diberikan Tuhan banyak sekali musisi-musisi yang bagus. Tapi kalau bicara soal arranger yang mau betul segenap hati nolong kita ya, mau ikut visi kita. Nah, itu ceritanya beda. Kalau buat saya sih selama ini dari udah lama, saya kan waktu pertama kali jadi berbagai arranger saya sudah nikmatin. Saya bersyukur saya dapat anugerah Tuhan. Berbagai macam arranger yang besar sekali itu udah banyak menolong saya, tapi pada akhirnya yang sampai sekarang itu mau setia dalam situasi apapun tetap mendukung lewat lagu ya. Namanya ada itu Hans Pitoy. Berdiri dong yang namanya Hans Pitoy. Diundang boleh nggak ke depan si Bici? Berdiri dong. Gimana nih? Akhirnya saya bisa bikin lagu kayak Ko Jopra, udah punya arranger. Terbukti kan? Ya. Kita nggak pernah tahu ada orang-orang yang hebat yang menolong kita sekitar kita. Pasti jemaat juga banyak nggak tahu bahwa lagu-lagu di GSKI ini kan sama dengan orang-orang yang mengarrange lagu saya. Jadi memang ya itulah kenyataan hidup. Jadi buat saudara tuh gini, kalau kelihatannya ada orang yang nggak melihat bakat kita, nggak ngelihat kemampuan kita, jangan berhenti, terus kembangkan talentamu. Jangan berhenti layani, jangan berhenti berbuat baik. Ada saatnya Tuhan pasti kasih mereka bahwa tahu kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk itu ya kan. Mau nanya dong, dari 5.200 plus 100 yang sedang dalam amin, itu doa perjalanan dari ya. Makasih ya doa. Kami siap cover loh Ko. Kalau jadi lagu yang 100-nya itu ya Ko. Jangan lupa loh. Dari sekian banyak lagu, ada nggak lagu yang sangat berkesan buat Ko Jopra? Atau yang entah dari hasil pengalamannya atau dari entahlah situasi, kondisi, apa lirik lagunya yang sangat berkesan, kira-kira lagu apa tuh Ko? Nah kalau saya memang gak pernah bikin lagu dari pengalaman pribadi. Gak pernah. Jadi semua lagu saya itu memang hasil dari perenungan keintiman dengan Tuhan. Jadi bukan karena saya lagi mengalami ini bikin lagu. Enggak, yang ada terbalik. Saya sudah bikin lagu. Kemudian lagu itu yang akhirnya menguatkan saya gitu ya. Jadi saya dengar lagu saya sendiri terberkati. Misalnya ketika saya merasa pintu sedang ditutup gitu. Teringat lagu Bila Kau Yang Membuka Pintu. Jadi lagunya memberkati saya sendiri begitu. Jadi bukan karena saya mengalami sesuatu baru bikin lagunya. Itu semua dari Tuhan. Jadi saya adalah saksi bahwa semua lagu-lagu yang saudara dengar itu bukan pengalaman pribadi saya. Itu betul-betul katakanlah ilham yang Tuhan berikan memang untuk kita masing supaya
semua orang punya kesaksian yang masing-masing. Sebab ketika saya ceritakan kesaksian saya soal lagu itu, maka itu seperti tutup pintu kan, membatasi. Tapi ternyata ketika saya hanya menyampaikan lagunya, orang punya kesaksian yang luar biasa, yang bahkan saya pikir gini kadang-kadang, jujur, wah kok bisa dialami. Dia katakan, Pak Jonathan saya mengalami ABCD, tapi karena lagu Pak Jonathan saya kuat. Saya dalam hati saya pikir, kalau saya mengalami ABCD kayak dia, bisa-bisa saya kelenger duluan, gak bisa bikin lagu ini ya kan. Kok dia bisa kuat? Ya itulah, jadi pada akhirnya karena kesaksian demi kesaksian, saya dengar ya ada satu lagu yang sampai sekarang itu jadi kesaksian mereka dari dulu. Itu lagu, ada lagu Allah Peduli, tapi yang akhirnya ranking paling tinggi ya kalau itu setahu saya lagu Arti Kehadiranmu. Oh, pas banget itu loh kok. Karena kami sudah siapkan loh lagu itu. Tapi kami persiapkan lagu itu nih, kami nggak rembukan nih sama Ko Jopra sebenarnya. Kami siapkan lagu itu karena menurut kami lagu ini sangat unik. Karena coba ditampilkan deh, biar Bapak Ibu tahu. Ini saya juga baru tahu sebenarnya, karena Kohans yang kasih tahu saya. Lagu ini ternyata kata-kata awalnya itu adalah singkatan dari Jonathan Prawira. Jadi sebenarnya dari namanya tuh Jonathan, Jonathan Prawira. Jadi dijadikan satu lagu. Waduh, ini sangat unik sekali tuh kan, nggak tahu kan? Saya juga baru tahu Bapak Ibu. Oleh karena itu, boleh kok kami dari Voice of Worship sekali-sekali ngajak Koko nyanyi bersama, boleh lagu ini? Boleh. Oke, mari. Kira Yuk jadi kita berkat buat berdiri semua. yuk, kita nyanyikan lagu. Solo dulu dong ya, Ko Jopra. Oh, Bapak Ibu boleh duduk, kami yang berdiri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu,
Ko Jopra. Lain kali boleh ya, kami undang lagi ya. Bapak Ibu, demikian talk show singkat dari Voice of Worship. Salam L B 3.